Ayo para murid, para santri, dan para pemirsa dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sugeng rahayu semua para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini guru pun masih selalu dalam keadaan kesehatan dan keluarga semua dalam kondisi yang sangat baik juga, dan seluruh keluarga di kediaman guru dalam keadaan damai, bahagia. Semoga juga guru berharap khususnya murid dan santri, para pemirsa, selalu mendapatkan kebahagiaan di alam dunia ini. Para pemirsa, pada video kali ini guru akan melanjutkan memberikan pemahaman, pengertian, mengurai, menjelaskan tentang sejarah yang sudah banyak diulas di video-video yang lain. Agar masyarakat, rakyat, umat, bangsa, dan negara, dan dunia semoga mendapatkan pemahaman Islam yang tepat dan benar, guru melanjutkan videonya dengan judul Muhammad dan Mi'rajnya. Namun guru menyampaikan bagi para pemirsa yang mengikuti video ini, tolong diikuti video sebelum volume ini. Artinya ikuti dulu dengan video guru dengan Muhammad, dengan judul Muhammad dan Iqra'nya bagian 1 dan 2, surga Nabi Adam. Di situ ada juga jalan menuju surga dan video wal awalu, karena semua itu rangkaian dan urutan agar para pemirsa mendapatkan pemahaman, tidak secuil-secuil, agar mudah dicerna, sehingga dibutuhkan tartil ya. Kembali lagi, melalui video ini guru sangat berharap, guru pun juga mengingatkan, dan guru pun memberi kesadaran kita semua, para pemirsa dimanapun berada. Sesungguhnya kita adalah bangsa yang sangat besar, para pemirsa. Namun adanya kesalahan sejak masa lampau, dan memang kesalahan itu sudah dibuat-buat orang masa lampau, dan memang ada kesengajaan untuk mengadu domba, dan memang ada kesengajaan untuk menghancurkan bumi Pancasila. Sampai sekarang terjadinya sesuatu hal yang kurang baik di negara kita. Bumi yang subur, negara yang luas, mana manusianya kita bertikai, berkelahi, sampai-sampai masyarakat, rakyat, dan umat sulit untuk mencapai kedamaian dan ketentraman dan kebahagiaan di negara yang seperti ini. Karena kembali lagi, adanya kesalahan dan memang dibuat orang-orang terdahulu. Guru sangat berharap dengan apa yang aku sampaikan melalui banyak video ini akan mampu memberi kesadaran bagi para pemirsa, khususnya umat Islam yang terprovokasi, yang terpelosok dari cerita-cerita yang tidak benar. Semoga video ini nanti betul-betul akan mampu memberi hal yang baru bagi para pemirsa, baik agama apapun, karena sesungguhnya Islam adalah bagi bangsa manusia. Islam bukan untuk golongan, ya, diterangkan kembali. Sesuai dengan video ini dengan judul Muhammad dan Mi'rajnya. Apa yang mau disampaikan guru melalui video ini, para murid dan santri, agar murid dan santri faham, dan juga para pemirsa memahami sejarah kehidupan atau ingin mencapai menuju yang disebut alam Sang Maha Pencipta. Betul-betul sesuatu hal yang tidak masuk akal dan tidak akan bisa dirasionalkan bagi bangsa manusia. Tapi sebagai guru yang sudah melampaui banyak hal, guru menyampaikan begitu sulitnya dan begitu rumitnya perjuangan waktu, hal rintangan yang sudah dilampaui guru dengan susah dan payah, dan sudah tercapailah apa yang dicari selama ini oleh guru, sehingga mendapatkan sesuatu berliannya dunia, dan mendapatkan berlian dan intisarinya Islam. Semoga dengan capek, susah, dan sudah banyak yang dikeluarkan guru, semoga murid dan santri juga pemirsa sudah tidak capek-capek lagi mempelajari hal-hal yang sulit,
Semua sudah dilalui guru, saya kemas, saya ajarkan, saya tuturkan melalui video dan kitab-kitab. Semoga kalian terselamatkan di dunia sampai di alam akhirat. Para murid dan santri, pada video ini sebelum mengulas tentang Muhammad dan Mi'rajnya, pemirsa diajak untuk mengetahui sejarah tentang keilmuan yang ada di Jawa untuk merumuskan suatu Islam atau suatu tuntunan. Kembali lagi di dalam video ini dari video yang sudah digambar kemarin diulas oleh guru lebih detail. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo para murid dan santri juga pemirsa, diterangkan lebih detail ya tentang yang disebut Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan Muhammad menuju ke alam Sidratul Muntaha atau langit. Karena manusia salah memahami kata Muhammad dikira orang Arab. Diajarkan oleh guru tentang memahami seperti ini. Satu contoh begini para murid dan santri. Ibaratnya Muhammad di sini sebagai kita, tapi peristiwa ini diterangkan sebagai aku gurumu yang telah melalui banyak hal. Aku selaku gurumu berada di alam dunia seperti layaknya manusia seperti Anda semua. Karena ingin mendapatkan petunjuk yang disebut dari Tuhan atau Sang Maha Pencipta. Karena manusia itu dilahirkan dari sini, maka dituntunlah aku selaku gurumu dari para leluhur yang mengajarkan. Maka guru sudah pernah menyampaikan bahwa ada sesuatu untuk masuk di bawah kolong atau di ridhonya orang tua sudah pernah diajarkan. Nah, dari proses ini maka sudah diterangkan bahwa tatkala manusia ingin mencapai atau masuk ke alamnya Tuhan atau Sang Maha Pencipta, manusia itu minimal harus ada ridhonya orang tua. Dan harus ada orang tuanya yang masih ada di dunia. Jadi tidak akan pernah bisa mungkin kalau manusia ini orang tuanya sudah meninggal baru ingin masuk di alam sana. Daya dan kemampuannya sangat sulit kalau tidak ditopang sesuatu hal yang istimewa. Karena ini adalah syarat mutlak. Orang tua yang melahirkan dari makhluk atau manusia yang ingin ke alam Tuhan itu harus melampaui sungkem di sini. Ini pun masih dibutuhkan alat dan ritual. Untuk mencapai masuk di alam sana setelah masuk di alam surga, masuk di alam yang lebih tinggi para pemirsa, coba diajarkan ya. Maka mengapa tatkala setelah Islam dirumuskan, dibentuklah susunan sholat itu 5 waktu, maghrib, isya, subuh itu tidak akan pernah ada yang bisa membuka. Karena prosesnya untuk mengetahui dan menerangkan dari sholat 5 perkara yang disebut menjadi 17 rakaat, itu di situ ada yang harus dilalui para pemirsa. Coba masih ingat tidak dengan kalimat? Sebelum masuk di sini, satu contoh guru ini dididik oleh beliau leluhur kita Sultani Aulia Mbah Syekh Abdul Qadir. Cara mendidik pertama satu contoh begini para pemirsa. Sebelum untuk mengetahui banyak hal, maka di situ si murid pada waktu itu beliau memberi suatu pertanyaan. Wahai si murid, wahai bocah bagus, sekarang kamu ada di dunia. Tapi ternyata dunia seluas ini. Lantas bagaimana Anda untuk bisa mengetahui dari batasnya timur, barat, utara, dan selatan? Nah, dari cerita itu beliau tidak mengajarkan, beliau tidak menerangkan, tapi memberi pertanyaan. Silakan dicari, tatkala sudah ketemu, tolong beri jawaban kembali kepada aku selaku gurumu. Nah, satu contoh seperti itu. Nah, dari pemahaman seperti itu, dalam bahasa Jawa, manusia untuk mencari jati diri, untuk mencapai maksud apa yang disebut Tuhan, manusia nomor 1 harus melalui dan difahamkan tentang luasnya jagat raya untuk mencari di mana batasnya timur, selatan, barat, dan utara.
Nah, itulah satu contoh sulitnya seperti itu para murid dan santri. Diulas ya. Tatkala saya masih muda, beliau sebagai panutan memberi pertanyaan seperti itu. Bagaimana manusia itu untuk mengetahui dan mengukur dan menempatkan dan memberi tanda bahwa disinilah tempat titik dari batasan antara timur dan barat, utara dan selatan. Itu disuruh berjalan, disuruh berpikir, disuruh mencari. Tidak diterangkan pada masa lampau itu, para pemirsa. Bersyukurlah Anda para pemirsa, khususnya murid dan santri, tidak begitu sulit, tidak membutuhkan waktu yang banyak. Kalian dituntun dan bimbing oleh guru dengan waktu yang sangat cepat, sehingga Anda sangat paham tentang apa yang dimaksud dari orang-orang terdahulu. Nah, di sini ada kesalahan sedikit, sampai sekarang di era-era sekarang menjadikan problem. Diulas sedikit tentang mi'rajnya Nabi. Itu ada suatu wejangan ya para pemirsa. Wejangan ini bahasa Jawa. Bahasa Jawa wejangannya kalimatnya seperti ini. Wahai si murid, dunia ini seluas, tidak akan pernah diketahui di mana ujungnya. Tolong dicari batasnya. Diibaratkan bumi ini adalah hamparan yang sangat luas. Coba dipahami kalimat ini. Wahai si murid, bumi ini adalah hamparan yang sangat luas. Tolong dicari, tolong golek-ono. Nduk endi watese etan, watese kidul, kulon lan lor. Nah, bahasa ini dimasukkan di dalam kitab suci Al-Quran, dibuat pemahaman statement orang-orang sekarang, dikira bumi hamparan itu dikira informasi dari Tuhan, dikira ilmu pengetahuan dari Tuhan bahwa bumi disangkakan itu datar. Nah, ini problem. Maka di era-era sekarang, terutama orang Islam dari keluarga Muslim selalu berdebat dengan orang-orang ahli metafisika. Berdebat tentang orang-orang yang ahli ilmu alam. Berdebat silat tentang orang-orang ahli astrologi. Mengapa? Karena sejak dulu bumi seperti itu, karena manusia di era sekarang memahami Quran yang salah, tidak mengerti sejarah, tidak tahu siapa yang membuat bahasa itu. Informasi di dalam kitab suci Al-Quran bahwa diterangkan bahwa bumi itu hamparan. Otaknya mengembang, dikira bumi ini datar. Jadi permasalahan di media sosial, di lembaga-lembaga tertentu. Para murid, para santri, itulah sebagai tanda dan bukti bahwa tatkala manusia ini tidak paham tentang apa yang dimaksud dari petunjuk dan Quran, terjadilah polemik di dunia. Yang rukun menjadi tidak rukun karena salah memahami. Kembali lagi pada konsep pemahaman. Wahai si murid, dunia seluas ini, bumi bagaikan hamparan yang tak berujung. Nah coba, itu wejangan para pemirsa. Bahasa Jawane, bumi itu tanpa wates. Dirubah di dalam, ditulis dalam kitab suci Al-Quran, ditafsiri dengan bahasa Indonesia jadi problem. Nah, sering para pemirsa mengikuti debat silat. Manusia sekarang berasumsi katanya bumi ini datar, jadi polemik. Nah, kembali lagi, yang dimaksud bumi ini luas bagaikan dataran atau hamparan. Yang dimaksud bumi ini seluas ini, bagaikan hamparan seluas ini. Carilah berkah, carilah sesuatu, mudahkanlah hidupmu di dunia. Bukan ditafsiri bahwa bumi ini seperti tempe, seperti tanpa, itu kan gila. Lantas berapa manusia yang terpelosok mempelajari kitab suci Al-Quran, otaknya seperti itu. Dikira informasi yang di Quran dari langit, tidak mengerti bahwa itu wejangan. Satu contoh para murid, para santri. Lantas gimana kalau sudah seperti ini? Nah, kembali lagi. Sulitnya memahami hal-hal tatkala manusia itu mau mi'raj di atas langit sana. Masih mendengar lagi coba ya. Dari wejangan pertama disuruh mencari namanya watesi jagat. Baru diberi pertanyaan lagi. Wahai si murid, golek ana tilase kuntul
kang lumayang. Nah coba. Wahai si murid golek ono galine kangkung. Loh coba. Wahai si murid golek ono galine kelor. Nah coba. Hal-hal seperti itu masih diberi pertanyaan lagi. Wahai si murid, carilah golek ono kayu gung susune angin. Wahai si murid, susuane angin manggon nang endi? Coba. Leluhur kita seperti apa yang dialami guru. Beliau-beliau di situ ada Mbahmu Syekh Abdul Qadir, ada Mbahmu Syekh Jenar, ada Mbahmu Kanjeng Sinuwun Semar, ada beliau Mbahmu Khidir, di situ ada Mbahmu Prabu Airlangga, dan banyak leluhur. Begitu beratnya menguji kemampuan aku selaku gurumu. Tapi alhamdulillah semua terjawab dengan tepat dan benar. Lantas sudah seperti sesulit itu para pemirsa diajarkan. Begitu sulitnya manusia mau mencapai apa yang disebut Sang Maha Pencipta. Itu nomor satu harus mampu dijawab. Menjawabnya pun harus tepat dan benar. Tatkala jawaban tepat dan benar baru manusia itu diajarkan untuk spiritual. Tatkala spiritualnya nyampe baru ritual. Maka di situ membutuhkan alat dan uborampe. Membutuhkan ruang dan waktu. Baru manusia itu disuruh masuk di tempatnya itu. Sudah begitu sulit, sudah begitu langka pertanyaan dan sangat sulit manusia untuk menyelesaikan dari pertanyaan itu. Masih diberi pertanyaan lagi. Pertanyaan bagaimana? Satu contoh guru memberi gambaran. Tatkala suatu bahasa ini sudah diterangkan dan sudah mampu dijawab, baru diberi nasihat. Tolong kalau sudah mengerti itu wahai si murid, tolong baca dengan kecerdasan, tolong baca dengan intelektual. Tolong baca dengan makrifatmu. Cara membacanya bagaimana guru? Gunakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah itu kembali yang disebut membaca tulis tanpa papan, papan tanpa panggonan, gumantung tanpa centelan, limput lelimputan, sangat sinamadan, cedak tanpa senggolan, wujud tanpa wayangan. Loh, coba sulitnya seperti itu. Nah itu masih diteruskan lagi. Coba saya ajarkan para pemirsa. Sulitnya pengetahuan ilmu rahasia Sang Maha Pencipta. Semua itu tergantung. Maka ada tadi pemahaman di situ disimpan oleh leluhur apa? Tergantung. Papan tanpa centelan, ya. Papan tanpa panggonan. Nah coba. Gumantung tanpa centelan, ada kata gumantung. Nah itu nanti akan menghasilkan suatu ilmu yang sangat sakral dari leluhur kita. Menghasilkan ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu apa itu guru? Maka di situ ada bahasa dari leluhur kita diulas oleh guru melalui sini. Tatkala ada di situ gumantung. Gumantung apa? Gumantung apa wahai guru? Gumantung tali lawe wenang. Nah, coba. Sulitnya seperti itu. Nah, yang dimaksud gumantung tali lawe wenang itu bagaimana guru? Coba. Sulitnya orang-orang terdahulu dan aku selaku gurumu. Kira-kira kesulitannya bagaimana? Hal-hal seperti itu harus aku buka, aku pelajari dan aku cari. Dan saya harus menemukan jawaban yang tepat dan benar. Maka dari cerita itu tatkala tergantung gumantung tali lawe wenang, maka dari leluhur kita sampai sekarang satu contoh di dalam kesenian reog, di dalam kesenian jaranan, di dalam kesenian yang lain, leluhur kita meninggalkan sesuatu benda yang disebut tali lawe. Nah, para murid dan santri yang sering diajarkan guru tentang memakai ritual dan spiritual benda namanya cok bakal, di situ ada benang. Benang itu namanya benang lawe. Itu mengikat dan terikat dengan sejarah kejadian manusia, terikat dan mengikat sejarah keilmuan spiritual dari alamnya Sang Maha Pencipta, dan tali lawe itu pun terikat dengan Islamnya. Lah lantas bagaimana guru seperti itu? Maka guru menyampaikan bersyukurlah semua sudah dilampaui dan dilalui oleh guru. Sulitnya seperti itu masih diterangkan lagi. Bagaimana guru? Coba sulitnya seperti itu para murid. Gumantung tali lawe wenang. Coba. Gumantung tali lawe wenang. Baru di sini dikeluarkan dari orang-orang terdahulu masuk namanya keilmuan. Namanya ilmu
lanang. Nah, tatkala ilmu sodo lanang ini dipahami, diterangkan, disinilah yang keluar sampai sekarang manusia sering mengucapkan pernah mendengar tapi tidak tahu cara ilmunya dan tidak tahu apa yang dimaksud. Tatkala ada sodo lanang menjadikan kalimat jamus, kalimat sodo, jamus, kalimat sodo. Nah, itu sejarahnya seperti itu para pemirsa. Tatkala manusia mengerti tentang Islam, tatkala manusia itu mampu menjabarkan yang disebut sholat, itu kalau tidak mampu masuk ke alam langit sana, melampaui pertanyaan seperti itu, manusia itu tak satu pun yang mampu bisa menyelesaikan. Dan tak satu pun makhluk yang mampu dibolehkan untuk membuka sesuatu tabir seperti ini. Karena sesungguhnya Islam adalah sesuatu berlian, sesuatu intannya dunia. Siapa yang tahu dan mengerti dan mampu menjalankan tepat dan benar, terselamatkanlah manusia itu ruh jiwanya fid dunya wal akhirah. Itulah para murid dan santri sedikit menerangkan begitu rumitnya keilmuan dari leluhur kita. Dari rumitnya itu terkemaslah, terjadilah sistem menjadi Islam 5 perkara. Tatkala ada makhluk yang terpilih sampai naik di langit, sampai mampu membuat konsep yang disebut Islam, menerangkan, membuat aturan sholat 5 waktu. Itulah yang disebut Mi'raj. Lantas para pemirsa, kalau toh sudah aku terangkan seperti ini dan di video sudah aku terangkan sholat itu apa? Mungkinkah orang Arab bisa ke langit? Mungkinkah orang Arab mampu melampaui pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Mampukah orang-orang di luar dari negara kesatuan Republik Indonesia mampu menyelesaikan ujian seperti itu? Oh, tak akan pernah. Semoga video ini mampu merahmati kalian khususnya umat dan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Dan guru pun berharap semoga Islam kembali kepada hitonya, kembali ke kandangnya, kembali ke jati diri. Sesungguhnya Islam adalah karya cipta dari para moyang leluhur kita dari bumi Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.